Iya, Oh, jadi oke. kalau Lause bilang Tachia Hao itu artinya halo semuanya. Nah, kalian jawab Hao Lause gitu. Tachia Hao. 好，老师，Oke. Nama saya Cynthia, kalian bisa panggil Lause. Terima kasih hari ini sudah ikut bergabung ke kelas Lause. Nah, 今天我们将学习汉字一词如何正确阅读汉字. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang Hanzi dan bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Kalau saya mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak yang udah pernah belajar bahasa Mandarin? Atau semuanya belum pernah belajar? Belum, Lause. Belum pernah, Lause. Oh, jadi kalian belum ada yang punya basic bahasa Mandarin ya? Nah, jadi kalau begitu, Lause akan ngajar menggunakan bahasa Indonesia aja. Mungkin nanti Lause akan gunakan sedikit-sedikit bahasa Mandarin untuk memperkenalkan ke kalian. Oke, Lause bakalan share screen materi kita hari ini ya. Oh iya, sebelumnya nanti Lause akan adain kita praktek untuk membaca. Nah, kalau kalian punya kertas atau punya tisu, udah boleh disiapin di dekat kalian ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Lause. Kelihatan, Lause. Oke, nah jadi hari ini kita belajar mengenai Hanzi dan bagaimana cara membacanya yang benar untuk pinginnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu nih, Hanzi dan pinyin itu apa? Hanzi dan pinyin. Nah, untuk Hanzi itu adalah aksara dalam bahasa Mandarin, disebut dengan Hanzi. Hanzi ini berupa goresan-goresan dan biasanya terdiri dari satu goresan atau bahkan lebih dari satu goresan. Kemudian ada selain Hanzi, kita juga harus mengenal pinyin. Pinyin ini adalah huruf Latin dalam aksara Hanzi, di mana pinyin ini berfungsi untuk bagaimana cara kita membaca Hanzi. Kalian bisa lihat di sini, Lause kasih contoh kata wo. Wo ini di dalam bahasa Mandarin artinya adalah saya. Nah, kita bisa lihat goresan-goresan yang membentuk huruf wo ini merupakan Hanzi yang kita sebut dengan Hanzi atau aksara atau Chinese karakter. Nah, di bawahnya ada huruf Latin yang dibaca wo, ini kita sebut dengan pinyin. Fungsi dari pinyin inilah supaya kita dapat membaca Hanzi. Tetapi jika nanti kita sudah terbiasa mengenal Hanzi atau mengenal aksara Mandarinnya, kita sudah tidak perlu lagi pinyin sebenarnya. Jadi pinyin itu digunakan untuk kita yang memang belum terlalu mengenal aksara tersebut. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya? Paham, Lause. Oke, kita lanjut ya. Nah, Hanyu pinyin. Jadi Hanyu pinyin fen wei san bu fen. Hanyu pinyin itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ada shengmu, ada shengmu atau konsonan, ada inmu atau huruf vokal, dan ada shengtiao atau intonasi nada. Tetapi di sini Lause pengen kita lebih fokus ke shengmu atau konsonan dan inmu atau huruf vokal dulu. Untuk intonasi nada itu kita akan lakukan di pembelajaran selanjutnya. Oke, shengmu atau huruf konsonan merupakan konsonan awal pada ejaan pinyin yang terdiri dari konsonan tunggal dan campuran. Nah, contohnya gimana? Di sini Lause udah kasih beberapa contoh huruf-huruf shengmu atau konsonan. Nah, tetapi kalau kita di bahasa Indonesia, kita akan baca huruf ini. Lause mau coba Fahmi. Fahmi ada? Ada, Lause. Nah, Fahmi, kalau kita biasanya di bahasa Indonesia, coba kamu baca huruf-huruf ini. Kita biasanya di dalam bahasa Indonesia. B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H. Nah, iya seperti itu. Terima kasih, Fahmi. Nah, di dalam bahasa Mandarin, huruf-huruf konsonan ini tidak dibaca seperti kita membaca bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara membacanya? Lause sudah tuliskan, B dibaca P, P dibaca P, beraspirasi atau ada nadanya seperti ini. Jadi huruf B, bacaan B, D, G itu nggak pernah ada di Mandarin. Nah, Lause akan contohkan, po, ada aspirasinya. B dibaca
PH. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, he. Jadi seperti itu. Langsung ulang sekali lagi. Setelah itu kita akan baca sama-sama ya. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, he. Nah, jadi untuk membedakan kita baca po dan po itu ada aspirasi. Untuk huruf P, T, dan K ada aspirasinya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Tadi Lausa udah minta kalian untuk menyediakan tisu kalau ada. Kalau tidak ada tisu, bisa pakai tangan. Nah, kenapa Lausa bilang beraspirasi? Karena ketika kita mengucapkan po, ke, kita mengeluarkan udara. Bisa dibuktikan dengan tisu ini. Nah, kalian bisa lihat Lausa pegang tisu nih di depan mulut Lausa. Lalu Lausa akan ucapin po. Nah, kalian bisa lihat kan tisunya bergerak po. Nah, kalian juga bisa gunakan tangan untuk membuktikan bahwa yang pengucapan kalian itu sudah benar. Maka ketika kalian mengucapkannya, kalian akan merasakan udara di tangan kalian. Po, te, ke, seperti itu. Oke, jadi Lause pengen kita baca sama-sama, bisa? Bisa, Lause. Oke, silakan diaktifkan mic-nya ya. Po. Kalian ikutin Lause dulu, baru kalian ikutin ya. Oke, yang pertama, po. 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 Nah, jadi langsung pengen kita bedain antara po dan po. Po dan po. Kita ulang ya. Po. 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 Mo. Mo. Me. Me. Layarnya. Po. Te. 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 Ne. 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 Le. 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 Ke. 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 He. Oke, udah bagus. Nah, coba langsung mau tanya sama Tuti. Ya, Lause. Tuti, coba baca huruf D dan huruf T. B dan P. D dan T. D dan P. Te, pe. Coba ulang. Te, pe. D dan huruf T. T, D dan huruf T. Te. Te. Oke, bagus sekali Tuti. Nah, selanjut ya. Kemudian ada huruf ci, si. Nah, untuk huruf Z, C, dan S, sebelum kita mengucapkannya pastikan gigi kita saling bersentuhan. Jadi gigi kita kena gini. Se. Pastikan gigi kita saling saling kena gitu. Oke ya. Kemudian untuk ZH, CH, dan SH membacanya adalah dengan bibir kita sedikit dimajukan. Ch. Lalu huruf R, bukan R tapi R. Oke. Langsung baca terus kalian ikutin ya. Oke, yang pertama ci,
chi, 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 Ki, chi, chi, Se. che, Nah, itu giginya dikenakan. Se, che, che, se. che, Nah, untuk ZH, CH, SH, bibirnya agak dimajuin. Ce, che, ce, che, ce, che, re. re, Oke, bagus. Selanjutnya ada huruf vokal atau yinmu. Yinmu adalah huruf vokal yang berada di belakang huruf konsonan, terdiri dari vokal tunggal dan vokal campuran. Nah, contoh hurufnya bagaimana? Lausa akan tunjukin. Untuk vokal tunggal ada A, O, E, E. Untuk di Mandarin, E itu kita tidak baca E, tapi E. A, O, E, I, U, I. Untuk U yang ada titik 2 di atasnya ini, kita tidak baca U, tetapi gabungan antara huruf U dan huruf I. I, I. Oke? Coba Lausa baca dulu. A, O, E, I, U, I. Kita baca sama-sama ya. A, a, O, o, E, e, I, i, U, u, I. i, i. Coba Nabila coba sebutin huruf-huruf ini. Ya, Lausa. A, O, E, I, U, I. Bagus Nabila. I. Oke, langsung lanjut. Nah, ini adalah huruf konsonan vokal campuran. I, A, Au, O, An, En, In, Ang, Eng, Ing, Ung. Nah, di Ang, Eng, Ing, dan Ong, kita harus pastikan kita menekankan di huruf eng-nya. Jadi kalau kita sebut, kalau kita ucapkan seperti ada gema di dalam di kerongkongan kita. Ang, eng, ing, ung, seperti ada getaran atau ada gema di dalam tenggorokan kita, oke? Lausa baca, kalian ikutin ya. I, I, A, A, Au, O, 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 An, An, En, En, In, In, Ang, Eng, 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 Ing, i, Ong. O. Oke, tadi itu untuk huruf vokal campuran. Langsung lanjut ya. Nah, ini beberapa huruf lagi, huruf vokal campuran. Wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng. Nah, untuk huruf U ketika digabung dengan huruf lain seperti wa, wo, dan lain-lain ini, huruf U tidak lagi kita baca full huruf U. Jadi tidak benar-benar kita baca U, wa, bukan lagi seperti itu. Tapi huruf U sudah dibaca seperti huruf W. Jadi wa, wo, wai, wei, seperti itu. Nah, untuk kemudian ada huruf I dan A. Ya, ye, yao, yo, yan, yang, yung. Untuk huruf I ini tidak kita baca seperti iya, seperti itu. Tetapi kita baca sudah berubah ke huruf Y. Ya, ye, seperti itu. Nah, kemudian kita bertemu lagi dengan huruf U yang ada titik di atasnya. Yue, yuan, yuan, seperti itu.
Oke, siapa yang mau baca? Ini hampir sama seperti yang kita baca-baca sebelumnya. Jadi Lause mau kalian memberanikan diri untuk baca ini. Ada yang Lause bisa berminat ulangi atau ada sekali yang berani? lagi. Lause ingatkan kembali untuk huruf U tidak dibaca U tetapi dibaca W. Untuk huruf I tidak dibaca I lagi tetapi dibaca Y. Jadi Lause akan ulang dari awal. Wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng, ya, ye, yao, you, yan, yang, yong, yue, yuan, yuan, yue. Untuk yang U itu ya, yue, yuan, yuan, seperti itu. Ada yang berani baca? Murid-murid? Saya Lause. Atau langsung sebut orangnya? Sebut aja Siapa Lause. yang belum ya? Putri, coba Putri. Oke, Lause. Dari awal ya Lause. Iya, dari awal. Wa, wo, wei, wai, wei, wen, wen, wang, weng, ya, apa nih? Oh, ye, yao, you, Yeah. yan, yang, yong, yue, yuan, yun, yun. Yuan. Ya gitu ya Lause. Good job. Hao. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sampai di sesi terakhir tuh itu. Jadi Lause pengen kalian memberanikan diri untuk membaca kosakata yang udah Lause siapin. Kita perlu latihan dulu nggak? Atau ada yang udah berani nih mau baca, udah bisa? Saya Lause. Ada yang berani? Oke. Lause saya. Oke, silakan Tuti. Hao Tuti. Pu, pu, pei, pei, ta, ta, tong, tong, ke, kang, kang, ling, ming, neng, feng, zhi, zhi, shi, re. Hao Tuti, Hao. Sangat bagus Yes, sekali. Lause. Ada lagi yang mau membaca sekaligus latihan? Saya Lause. Oke, silakan. Pu, pu, pei, pei, ta, ta, tong, tong, ke, kang, kang, ling, ming, neng, feng, zi, zhe, se, re. 很好，好的，我们的研究已经完成，有没有问题吗？ Jadi pelajaran kita udah selesai sampai dengan konsonan. Ada yang mau bertanya? Saya Lause. Oh, Fahmi, silakan Fahmi. Lause, kalau kita nggak bisa baca Hanse-nya, terus nggak ada pinginnya, itu jadinya seperti gimana ya Lause? Oh, jadi kalau kita lihat Hanse, tapi nggak ada pinginnya dan kita nggak bisa baca ya, kita nggak akan bisa baca gitu. Berbeda lagi kalau kita tidak bisa mengucapkan Hanse-nya dengan benar. Jadi seharusnya wo, kita jadi bacanya wa. Nah itu biasanya kalau kita terlibat dalam percakapan, orang yang mendengarkan kita akan sedikit kesulitan untuk memahami apa maksud kita. Seperti itu, Fahmi. Gimana? Baiklah. Sudah paham? Sudah. Oke, murid-murid semuanya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Langsung ucapkan terima kasih kalian sudah mau bergabung ke kelas ini dari awal hingga akhir. Nah, sampai jumpa minggu depan, kita akan masuk kelas lagi. Cai Qian. Cai Qian itu artinya sampai jumpa. Jadi ketika Lause bilang Cai Qian, kalian bilang Cai Qian. Oke? Xue Song Cai Qian. Cai Cai Qian. Qian, Lause.